Kembali lagi bersama Abi Yuma. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar bisa memahami bacaan-bacaan buku tentang filsafat. Walau sudah mencoba membaca buku filsafat, tapi masih mengalami kesulitan dalam pemahamannya. Padahal filsafat sampai hari ini sudah mengalami banyak sekali perkembangan. Sehingga jika kita salah mendarat, maka kita akan kebingungan. Berikut saran dan tips versi Abi Yuma Channel. Pertama, mulailah dengan buku yang sifatnya pengantar filsafat secara umum atau yang sifatnya narasi sejarah filsafat. Contohnya pengantar filsafat oleh Louis O. Katsob dan sejarah filsafat barat oleh Bertrand Russell. Kemudian yang kedua, mulailah dengan pengantar terhadap tokoh filsafat tertentu. Contohnya Marx untuk pemula oleh Rius dan Nietzsche, Potret Besar Sang Filsuf oleh Peter Levin. Kemudian mulailah dengan pengantar terhadap cabang, aliran, atau topik filsafat tertentu. Contohnya Marxisme untuk pemula oleh Rupert Woodfin, filsafat ilmu oleh Profesor Dr. Suwardi Endraswara. Cara yang baru kami sampaikan hanyalah pilihan yang bisa Anda pilih sesuka Anda, bukan urutan yang harus diikuti. Jika para viewers budiman keberatan untuk membeli buku atau Anda termasuk golongan kiri yang berpikir mending beli segelas kopi dan rokok daripada beli buku yang nggak bisa dikunyah, maka sebaiknya viewers yang tidak budiman tutup channel ini dan tutup handphone Anda, masukkan ke dus dan jual itu handphone ke center terdekat. Setelah menghabisi banyak buku pengantar, maka habislah buku yang belum diantar. Nice. Mulailah dengan membaca buku-buku tulisan esai dari para filsuf. Menurut admin, cara di atas adalah langkah yang paling mudah dan cepat untuk menyelami dunia filsafat. Jika masih mengalami kesulitan dalam memahaminya, saya pikir kita kurang memiliki kemampuan membaca yang baik, atau mungkin Anda tidak bisa membaca. Membaca buku filsafat tidak sama dengan membaca buku fiksi seperti novel, komik, buku porno, dan buku diari mantan. Membaca buku filsafat harus dilakukan secara analitis. Di dalam bukunya How to Read a Book, Mortimer J. Adler menunjukkan bahwa ada tingkat-tingkatan dalam membaca. Pertama, membaca dasar, yaitu ketika Anda mampu membaca dengan lancar dan memahami apa arti kata dan konteksnya dalam kalimat tanpa perlu membuka kamus terlebih dahulu. Semua orang yang lulus pendidikan dasar seharusnya memiliki kemampuan ini. Kedua, membaca inspeksional. Di sini Anda mencari kerangka buku dengan kalimat judul, pembagian bab dan subbab, dan membaca cepat, skimming, seberapa bagian untuk mendapatkan garis besar dari buku yang ingin Anda baca. Di sini Anda harus mampu melihat bagaimana penulis menyusun materi buku lewat pembagian bab dan subbab. Kemudian yang ketiga, membaca analitis. Disinilah membaca yang sesungguhnya. Singkatnya, Anda harus bisa dengan tepat memahami apa yang mau disampaikan penulis di dalam setiap bab dan subbabnya. Caranya, Anda harus mampu melihat pembagian makna atau arti-arti tertentu yang ada di dalam buku tersebut. Anda harus paham mulai dari istilah-istilah yang digunakan, proposisi, argumentasi, dan akhirnya gagasan atau ide buku secara keseluruhan. Anda harus memahami semua itu sesuai dengan apa yang penulis ingin sampaikan. Hanya ketika Anda sudah sepemahaman dengan penulis, disitulah Anda bisa dikatakan paham atau menguasai buku tersebut. Kemudian yang keempat, membaca sintopikal. Di sini Anda membaca analisis dua buku atau lebih dengan topik yang sama namun ditulis oleh penulis yang berbeda. Anda membandingkan pembagian makna sampai gagasan keseluruhan buku-buku tersebut untuk Anda kemudian membuat kesimpulan dari topik yang sedang Anda pelajari. Ketika Anda melakukan tingkat keempat inilah, Mortimer J. Adler mengatakan Anda sudah sampai pada tujuan puncak membaca. Karena dengan metode ini, Anda kurang lebih sudah memiliki pemahaman yang komprehensif terkait topik yang Anda sedang pelajari. Jika serius ya kuliah filsafat. Tapi kalau tidak mau atau sudah terlanjur kuliah jurusan lain, berikut sarannya. Latih kebiasaan dasar dengan seorang filsuf.
Baca materi-materi pengantar seperti The History of Eastern Philosophy. Dalam buku novel Dunia Sophie juga bagus. Saya juga menyarankan The Philosophy Book, Great Ideas Simply Explained. Bahasanya ringan dan ada diagram-diagram yang menjelaskan pemikiran filsuf. Buku ini berfokus pada tokoh-tokoh filsafat, bukan cabang-cabang ilmu dan filsafat. Setelah itu, baru baca materi-materi yang lebih lanjut. Coba praktekkan, pertanyakan hal-hal di sekeliling Anda. Pertanyaan filosofi biasa dimulai dengan apa atau mengapa. Misal, mengapa dunia tercipta? Pertanyaan bagaimana lebih umum ditemui di pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Dan satu yang perlu diingat, apabila memulai pertanyaan, jangan fokus pada jawaban dari pertanyaan, tapi fokuslah tentang bagaimana membuat pertanyaan, walau itu adalah pertanyaan sederhana, hingga sampai ke pertanyaan mendasar, dan sampai lagi ke pertanyaan yang berbobot atau berat. Pikirkanlah pertanyaan dari diri Anda sendiri sampai bingung, karena kebingungan adalah proses yang sangat bermanfaat. Salam sekian dari saya, dan terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalam. Assalamualaikum.